Hari ini kita mau membagikan tips dan trik kepada mama dan papa anak-anak hebat yang ada di rumah untuk melakukan pembelajaran online bagi anak-anak disabilitas lunggu dan bicara. Ya, dan pastinya dengan narasumber yang ahli di bidang ini. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa nih, mama papa anak-anak hebat. Yang pertama, narasumber kita adalah Ibu Sulis Nuryati, sarjana pendidikan dari Semarang. Beliau adalah founder Yayasan Anak Hebat dan juga beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan pendidikan luar biasa. Wah, luar biasa ini Mbak Dini. Luar biasa sekali ya Mbak. Ya, benar-benar berpengalaman nih. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar di PAUD PAUD ABK Anak Hebat tahun 2004 sampai sekarang, SLBN Semarang tahun 2009 sampai sekarang, dan pernah mengajar di Klinik Tumbuh Kembang Anak Idola Yogyakarta mulai tahun 2005 sampai 2009, dan pernah mengajar di SLBB Karna Manohara Yogyakarta mulai tahun 2004 sampai 2009. Nah, ini luar biasa, Mbak Din. Iya, ahlinya benar ya Mbak Susan ya? Iya, benar, ahlinya ini. Iya. Yang kedua ada Ibu Made Fatma Dewi Bajirani, MPSI. Beliau menempuh pendidikan S1 pada jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga menempuh pendidikan S2-nya pada jurusan Psikologi Klinis di Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau aktif menjadi staf pengajar di Universitas Udayana, lalu juga beliau aktif berpraktek di Klinik Utama Bunga Emas dan beberapa biro psikologi di Indonesia. Lalu beliau juga aktif menjadi asesor dalam seleksi karyawan. Beliau juga aktif menjadi mentor sekolah calon ayah dan ibu yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan BKKBN. Beliau juga aktif menjadi sekretaris 1 Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Bali dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga aktif menjadi pengurus bidang hubungan masyarakat Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bali. Dan terakhir beliau juga aktif menjadi psikolog yang menangani asesmen untuk anak-anak dengan masalah pendengaran dan konseling untuk orang tua di APDI cabang Bali. Gitu. Beliau juga memiliki hobi membaca, menulis, dan desain, dan menuangkannya ke dalam karya mengedukasi masyarakat. Beberapa tulisan beliau dimuat pada tabloid mingguan tokoh, buku, prosiding konferensi nasional dan internasional, dan juga jurnal terakreditasi. Luar biasa sekali ya narasumber kita. Ya, benar luar biasa ya. Luar biasa Mbak Dini. Kita kedatangan dua narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya. Mbak Dini, selain ada narasumber yang hebat ini, kita punya sesuatu yang lebih menarik lagi nih untuk orang tua. Ingin tahu Mbak Dini? Oh, mau dong Mbak. Apa tuh? Ini yang pasti nanti ditunggu-tunggu sampai akhir ini ya. Iya, apa tuh Mbak? Kita punya door prize nih Mbak Dini. Abdi menyediakan door prize untuk mama papa anak-anak hebat nih. Ada 5 voucher untuk 5 pemenang untuk anak-anak hebat, mama papa anak hebat yang beruntung. Nah, voucher ini berupa 2 sesi terapi habilitasi di Abdi. Vouchernya senilai Rp700.000. Jadi bisa digunakan untuk mengikuti sesi terapi di Abdi, baik secara offline maupun online. Gitu Mbak Dini. Wah, ditunggu-tunggu sekali tuh Mbak Susan ya. Nah, sebagai informasi untuk pengundiannya ini, kita juga akan menggunakan spinner, putaran seperti itu, Bapak, Mama, dan Papa, yang di dalamnya sudah ada nama-nama Mama dan Papa anak-anak hebat. Jadi apabila nanti nama Mama atau Papa akan muncul, silakan tulis atau merespon melalui kolom chat, Zoom, atau mengaktifkan mikrofonnya ya. Nanti akan kita panggil 3 kali, apabila 3 kali belum ada respon, mohon maaf, kita akan undi lagi. Terus kita akan undi lagi siapa yang beruntung gitu. Jadi nantikan dan terus ikuti kita sampai akhir ya. Nah, supaya nggak berlama-lama nih, Mbak Susan dan Mama dan Papa, kita langsung sambut aja narasumber kita yang pertama, ada Ibu Sulis Nuryati, SPD. Selamat siang Ibu Sulis. Selamat siang Ibu Sulis.
Sepertinya masih di-mute Ibu Solis, mohon maaf. Oh ya, sudah. Selamat siang Mbak Dini dan Mbak Susan. Ya, selamat siang. Sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana semuanya. kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini para orang tua ini udah antusias banget nih Bu, udah 155 yang join Bu. Ya, Luar biasa. ini masih menunggu yang lainnya juga sih sebenarnya ya Mbak Dini. Iya, sudah 155, saya sudah gemeteran loh Mbak ini Mbak. Iya Bu ya. Iya. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan Ibu Sulis menyampaikan materinya, saya ingin mengingatkan kembali kepada mama papa anak-anak hebat, kami meminta izin kepada orang tua untuk mematikan mikrofon mama papa anak-anak hebat sementara seminar berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan mama papa bisa tuliskan di kolom chat Zoom. Jadi nanti kami akan pantau dan akan ada sesi tanya jawab di setelah materi kedua. Ya Mbak Dini. Betul sekali. Ada waktunya sendiri ya. Iya, jadi pas di akhir sesi kita akan merangkum pertanyaan-pertanyaan. Iya, benar. Dan akan kita langsung tanyakan ke narasumber. Iya, benar. Jadi mama papa nggak usah khawatir nih, kok nggak bisa tanya ya gitu. Tanyanya nanti di akhir aja ya, supaya bisa mengikuti materinya dengan baik. Betul. Atau nanti pada saat pemberian materi juga bisa langsung tanyakan di kolom Zoom, di chat Zoom. Nanti kita tanyakan pas di akhir gitu ya Mbak Susan. Oh iya, boleh seperti itu Mbak ini. Gitu kan, takut lupa nih Mbak kalau dia. Jadi takut lupa apa pertanyaannya ya. Nah, langsung aja kita mau dengarkan pemaparan dari Ibu Sulis. Semua mama papa pasti udah siap nih, ingin tahu apa sih yang mau dibahas siang ini gitu ya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Sulis untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dini dan Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mama papa hebat yang siang hari ini sudah bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh PT Abdi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari yang kebetulan di Semarang ini cukup terik ya. Kita dapat berkumpul meskipun dalam dunia maya, belum bisa berjumpa secara nyata. Tapi insya Allah nanti sampai 30 menit ke depan bersama dengan saya, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar untuk membersamai anak-anak hebat kita. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Abdi yang sudah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan webinar ini. Kemudian kepada mama papa hebat yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Izinkan nanti saya sharing ya. Kita nanti di sini sharing saja. Bukan berarti saya yang berbicara di sini itu lebih bisa daripada mama papa hebat, tapi nanti saya akan lebih banyak cerita pengalaman saya. Mungkin belum lama ya saya membersamai anak-anak tunarungu baru 18 tahun. Mungkin nanti saya akan sedikit cerita pengalaman saya dalam membersamai anak-anak istimewa kita. Mama papa hebat, kita langsung saja karena waktu yang disediakan hanya 30 menit, mudah-mudahan nanti semua materi bisa tersampaikan. Ini. Suara saya terdengar? Dengar jelas Ibu Sulis? Oh ya, terima kasih, saya lanjutkan. Mama papa hebat, kita ketahui bahwasanya sejak tahun 2020, tepatnya bulan Maret itu kita diserang pandemi yang namanya corona. Sejak saat itu semua tatanan kehidupan itu berubah. Yang bekerja biasanya di luar, mau tidak mau pada waktu itu harus bekerja dari dalam rumah. Kemudian juga dengan kegiatan sekolah, dengan kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Yang semula biasanya di sekolah,
sejak Maret 2020 itu anak-anak harus belajar dari rumah yang disebut dengan belajar online, kemudian belajar daring, dan atau belajar jarak jauh. Saya kemarin sempat membaca beberapa artikel dari hasil survei sebuah lembaga sosial, itu disampaikan bahwasanya sebuah lembaga sosial mengadakan survei dari 1.000 siswa dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi. Mereka ditanya, ada kesulitan tidak dalam pembelajaran daring selama ini? Sebanyak 92% responden menjawab banyak kesulitan. Kemudian 8% responden menjawab kesulitannya sedikit. Kemudian 0% responden menjawabnya tidak ada kesulitan. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya belajar daring itu tidak mudah. Ini yang ditanya adalah anak-anak yang notabene mendengar. Notabene mereka di sekolah yang reguler. Bagaimana dengan anak-anak spesial kita yang memang sebenarnya ketika mereka bersekolah pun sudah membutuhkan penanganan yang khusus. Bagaimana saat daring ini? Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak spesial kita? Saya sendiri, ini sharing ya, saya sendiri sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran daring ini merasa, jujur, saya sendiri merasa kesulitan. Saya cukup pusing dalam mengajar anak-anak ketika daring ini. Saya pernah mencoba Zoom, saya pernah mencoba video call. Ternyata tidak seefektif ketika saya bertatap muka dengan anak-anak. Karena kita tahu bahwasanya anak-anak tunarungu ketika belajar itu masih memerlukan sentuhan. Misalnya saat mereka harus mengucapkan suara, mereka harus bersuara A gitu. Ada yang harus kita pegang supaya anak-anak merasakan, oh seperti ini tuh bersuara loh, seperti ini itu mendengarkan loh, itu. Tetapi ketika daring itu berlangsung, kita sebagai guru tidak bisa melakukan itu. Kita inginnya memegang, tapi yang kita pegang kan hanya laptop, hanya HP, tidak bisa memegang leher anak, tidak bisa memegang pipi anak. Itu jujur, saya sebagai guru kesulitan sekali. Kemudian saya bertanya kepada orang tua. Di tempat kami ada sekitar 30 anak tunarungu usia dini. Saya tanya, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu, efektif tidak kegiatan daring ini dilaksanakan? 100% menjawab tidak efektif. Mereka ingin tatap muka, yaitu tadi, karena mengajari anak tunarungu tidak bisa, kita tidak bisa membayangkan gitu, istilahnya membayangkan ini dipegang lehernya ya, ini dipegang kepalanya ya. Tidak mungkin kita bisa memberikan instruksi langsung kepada anak-anak kita tanpa anak-anak kita didampingi oleh orang tuanya. Saya lanjutkan lagi. Yang ada bagi saya merasa sesuai dengan judul saya, pembelajaran daring itu bagi saya itu daring is garing. Garing bagi saya. Kemudian anak-anak juga jadi salting ketika di video call, mereka ada yang toleh sana, toleh sini, tidak jenak lah istilahnya. Kemudian orang tua juga selalu ada bilang, Bu, kalau daring saya itu jadi darah tinggi. Karena apa? Karena pusing mikir anak-anak, ini harus diapakan, selanjutnya bagaimana? Ini sedikit pengalaman dari kami. Saya sebagai guru dan beberapa orang tua yang saya
saya ajak sharing untuk kegiatan daring ini. Nah, PR kita selanjutnya adalah bagaimana membuat daring ini tidak jadi garing. Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan coba bahas di sini. Semoga waktu 30 menit ini cukup ya. Semoga waktu 30 menit ini cukup untuk membahas semuanya. Sebenarnya kalau kita membahas daring, tidak cukup dalam sehari pun nanti tips dan triknya akan banyak sekali. Tapi mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa mencukupi segalanya. Bapak, Ibu, Mama, Papa hebat semuanya. Sekarang selanjutnya, siapa nanti yang harus belajar? Di sekolah offline saja, di sekolah yang luring, tatap muka, 3 komponen ini harus bekerja sama. Anak, orang tua, dan guru. 3 kesatuan ini tidak bisa terpisahkan. Ini 3 komponen yang yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya orang tuanya semangat, gurunya memberikan program juga semangat, tapi kapasitas anaknya tidak bisa diajak untuk berlari. Seperti kita tahu bahwasanya kemampuan masing-masing anak itu kan berbeda-beda. Di sekolah reguler saja, itu kan ada anak yang memang up, ada anak yang kemampuannya tengah-tengah, ada anak yang kemampuannya agak di bawah. Itu yang perlu kita ketahui juga. Kemudian, anaknya semangat, kemampuannya bisa dimaksimalkan, gurunya semangat, tapi tidak ada dukungan dari orang tuanya. Mungkin bisa berkembang, tapi tidak akan maksimal. Itu sebaliknya. Itu jadi 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi dalam kegiatan daring ini. Untuk daring sendiri, nanti yang paling punya peran besar adalah Mama, Papa hebat semuanya. Karena Mama, Papa hebat di sini mempunyai 2 peran besar, peran sebagai siswa dan peran sebagai guru. Berperan sebagai siswa karena Mama, Papa hebat akan menyerap ilmu dari guru di sekolah. Setelah itu, Mama dan Papa hebat akan berperan menjadi guru untuk anaknya. Mudah-mudahan Mama, Papa hebat semuanya ini siap ya membersamai anak-anak istimewa kita ya. Saya yakin Mama, Papa hebat di sini semangatnya luar biasa. Jadi PR-nya adalah orang tua. Orang tua mempunyai tugas double di sini. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ini dilanjut aja Mbak Dini, Mbak Susan. Nah, ini. Selanjutnya adalah curhatan orang tua yang sering saya dengar ketika daring berlangsung. Ketika mereka mulai kewalahan mengatasi anak-anaknya. Ini yang paling sering ya saya dengar ya. Bu, anak saya tidak mau kalau saya ajari. Ngeyel, Bu. Ya atau tidak? Silahkan lambaikan tangan, Mama Papa hebat. Anak-anak seperti itu enggak? Ada yang punya utek-utek seperti itu? Ya, anak saya ngeyel kalau saya ajari, Bu. Kemudian ada yang curhat lagi. Saya bekerja. Saya tidak punya waktu, Bu, untuk mendampingi anak saya. Ada yang seperti itu? Kemudian ada lagi, saya bingung, Bu, anak saya itu mau diapakan? Anak saya mau diapakan? Bagaimana cara mengajarinya? Ada lagi,
Bu, di rumah itu nggak punya itu Bu papan tulis, nggak punya peralatan yang kayak di sekolah. Di rumah itu nggak punya Bu. Jadi saya bingung mau ngapain. Dan silakan nanti dilanjutkan lagi curhatan selanjutnya masih bawah. Ini adalah 4 terbesar yang sering saya dengar dari orang tua. Anak saya ngeyel, saya nggak ada waktu Bu, saya bingung. Di rumah tidak mempunyai peralatan seperti di sekolah. Itu. Dari curhatan ini, kemudian sebenarnya kita punya kok tips dan trik. Sebenarnya orang tua di sini, mama papa hebat di sini itu sudah sangat luar biasa. Dan saya yakin mama dan papa hebat di sini bisa membersamai anak-anak kita. Bisa membersamai anak-anak spesial kita. Itu. Kita coba ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk anak-anak spesial kita. Yang pertama, kenali potensi anak. Sebentar, sebelum kita membahas ini, ada video pendek. Mbak Susan dan Mbak ini, Mbak Susan dan Mbak Dini bisa di-share videonya? Ada video pendek? Ya, mau ditunggu. Kita lihat ya, ini hanya salah satu rumah melindungi dari panas. Panas. Iya, ini apa? Mata. Matahari. Betul. Terus rumah juga hujan. Ya. Ini apa? Ini loh. Awam. Lihat, ini apa? Panas. Ya, terima kasih Mbak Susan dan Mbak Dini. Itu tadi contoh video pendek ya. Seorang ibu yang membersamai anaknya dalam mengerjakan tugas pada saat daring. Itu salah satu murid kami di Anak Hebat. Nanti di akhir sesi saya akan ibu tadi akan sedikit memberikan pengalamannya bagaimana mendampingi anak. Ini tadi kita coba kupas satu persatu apa yang bisa kita lakukan dalam membuat pembelajaran daring itu tidak garing untuk anak-anak. Orang tuanya fun, anaknya juga fun, materi yang diberikan juga bisa tertangkap oleh anak. Yang pertama, kenali potensi anak kita. Mama papa hebat sudah kenal anak-anak kita. Bukan hanya kenal nama loh ya. Kalau nama kita yang memberikannya. Tapi kenal sampai dalam-dalamnya. Sampai di mana tahap tumbuh kembang anak kita. Tahap perkembangan bahasanya sampai usia berapa. Tahap perkembangan motorik kasarnya usia berapa. Tahap perkembangan motorik halusnya usia berapa. Tahap perkembangan sosial emosionalnya sampai usia berapa. Kira-kira sudah paham belum isi anak kita itu sampai di mana? Ada yang sudah paham Mama Papa Hebat? Nah, kita perlu mengenali potensi anak kita, kemampuan anak kita itu sampai di mana.
Jangan sampai kita itu jadi orang tua yang kita kenal tetangga kita, sedalam-dalamnya kita tahu, teman kita, stalking sosmed teman kita, sedalam-dalamnya kita tahu, tetapi kedalaman kemampuan anak kita terlewatkan. Itu. Pernah mendengar namanya milestone perkembangan anak? Piramida perkembangan anak? Tes Denver. Ini di sini saya lihat banyak orang tua yang memiliki anak usianya masih kecil-kecil ya Mbak Dini dan Mbak Susan? Sepertinya Iya. Ya. Kurang lebih usia pediatrik Ibu kelihatannya. Iya, kebanyakan itu. Ya. Silakan nanti setelah webinar ini, Mama Papa googling yang namanya milestone perkembangan anak. Kita cek perkembangan anak kita pada di usia berapa. Misalnya kemampuan berbahasanya. Kalau biasanya anak tunarungu, kemampuan berbahasanya akan terlambat dibandingkan anak-anak yang mendengar. Misalnya anak kita sekarang usianya 7 tahun. Usia sebenarnya 7 tahun, kemampuan perkembangan bahasanya mungkin baru usia 2 tahun. Perkembangan motorik halusnya mungkin sudah sesuai usia. Perkembangan motorik kasarnya mungkin tidak sesuai usia. Perkembangan sosial emosionalnya mungkin masih seperti anak 5 tahun. Kita perlu cek, berarti PR kita ada di mana? Oh, PR kita ada di bahasa, PR kita ada di sosial emosionalnya. Itu yang perlu nanti kita treatmentkan untuk anak kita. Nah, saya lanjutkan lagi, ini masih berhubungan dengan piramida perkembangan anak. Seringkali ini orang tua dengan anak gangguan pendengaran menganggap berbicara adalah goal utama. Iya atau iya? Saya yakin ketika saya tanya seperti ini, 100% orang tua akan menjawab iya. Yang iya angkat tangan, yang menganggap bicara adalah goal utama. Ketika anak saya sudah berbicara, itu harapan saya terbesar. Ya, ya. Rata-rata seperti itu. Sementara, apakah kita sudah memahami proses anak-anak berbicara itu ada tahapan-tahapannya loh, tidak ujuk-ujuk langsung bisa ngomong. Tidak tiba-tiba mereka bisa mengucapkan kata. Ada tahapannya. Nah, stop Mbak Susan sampai di sini. Kita simak. Ini yang di sebelah kiri ada namanya piramida perkembangan anak. Ini jadi dasar untuk tumbuh kembang anak kita, untuk membersamai anak kita. Kemampuan berbahasa ini ada di kuning, nomor 3 dari atas. Ini, nomor 3 dari atas. Ini adalah kemampuan berbahasa. Kemudian bawahnya ini ada banyak sekali. Ada sensori motor, perseptual motor. Ini ada banyak sekali. Nah, dari piramida ini, kita tidak bisa mengharapkan perkembangan yang maksimal sampai di tingkat ini kalau bawahnya ini belum terselesaikan. Kalau bawah ini belum terselesaikan. Ini. Jadi ini harus diselesaikan dulu. Sampai dia nanti bisa sampai pada tahap ini. Terkadang kita terlenanya di sini. Kita terlena di sini. Jadi kita inginnya anak kita segera bisa berbicara, kita langsung lompat. Ikutnya terapi bicara. Biar cepat bisa ngomong, iya atau iya, iya. Tanpa memperdulikan, ini loh, ini masih jadi PR anak kita. Kita cek, apakah sensorinya ada masalah? Apakah sensori motornya masih ada gangguan? Apakah perseptual motornya juga ada sesuatu yang harus dibenahi? Nah,
Ini saya sedikit sharing, sedikit cerita pengalaman pribadi saya. Kebetulan anak saya sendiri speech delay. Usia 2 tahun belum bisa bicara, belum ada kata yang terucap. Masih masih sebatas babbling. Semuanya dipanggil A. Bingung? Ya, saya bingung. Saya sempat curiga, apa anak saya tidak mendengar ya? 2 tahun belum bisa berbicara. Kemudian saya ambil jalan pintas. Tapi pada waktu itu saya percaya, kayaknya anak saya mendengar kok, wong dipanggil, nengok. Saya ambil jalan pintas. Usia 2 tahun, saya masukkan ke terapi wicara. Apa yang terjadi? Ketika anak saya mengikuti terapi wicara di usia 2 tahun itu, hasilnya sangat tidak maksimal. Yang ada datang terapi hanya nangis, dan nangis. Ternyata setelah saya gali lagi, dia masih ada PR di sini, di sensorinya, di perseptual motornya. Anak saya ada gangguan taktilnya. Anak saya ada gangguan vestibularnya. Jadi ketika usia 3 tahun, saya masukkan terapi sensori integrasi. Sejalan dengan sensori integrasinya itu terpenuhi, diperbaiki, kemudian baru dia mendapatkan terapi wicara itu bisa berjalan dengan efektif. Ini. Terapi sensori integrasi atau nanti terapi okupasi memang seperti itu, hanya mainan, hanya main ayunan, hanya meronce, hanya menuang air dan lain sebagainya. Seringkali orang tua menganggap itu kan cuma mainan, di rumah saja bisa. Oh tidak. Hal-hal yang sepertinya sepele itu ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa pada perkembangan anak selanjutnya. Ini, jadi cek ya nanti mama papa hebat, sampai di mana kemampuan anak kita, pada usia berapa. Kemudian dari sini, ini ketika anak sudah mulai berbahasa, sampai dia mengucapkan bunyi bahasa, itu juga ada tahapannya. Tidak bisa langsung seperti ini. Jadi semuanya perlu proses, tidak bisa instan. Ini tadi. Jadi yang pertama adalah kenali potensi anak kita. Kita lihat kemampuan anak kita sampai di mana sih. Kemudian kita juga mengenal kemampuan anak kita. Mau tidak mau kita juga harus harus melihat IQ, kemampuan inteligensi anak kita juga kemampuan inteligensi anak itu juga berpengaruh pada anak kita. Ada memang anak-anak itu yang inteligensinya mungkin up, ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Gitu. Kemudian setelah kita tahu sampai di mana kemampuan anak kita selaraskan antara ekspektasi kita dengan realisasi yang ada. Ekspektasi kita seperti apa? Kita realistis saja. Kalau memang anak kita itu dalam artian secara kemampuan itu tidak bisa dioyak dengan cepat, ya sudah, program yang kita berikan kita turunkan. Kalau kita tetap ngoyak yang ada, sebagai orang tua stres nanti. Kok belum bisa sih, belum bisa. Yang ada hanya seperti itu. Kemudian juga ini cara berkomunikasi dengan anak. Ini sistem komunikasi kita yang dipilih oleh anak. Terkadang orang tua menganggap ini tadi bicara adalah satu-satunya cara berkomunikasi pada anak. Sebenarnya sistem komunikasi itu banyak sekali. Kita lihat di sini ada sistem komunikasi verbal, ada non-verbal, ada campuran. Kita lihat
anak kita itu lebih mudah memakai mana? Saya yakin harapan semua orang tua inginnya semua itu oral, bisa ngomong. Semua inginnya anak-anak kita bisa berbicara. Tetapi kita juga harus flashback, ya. Kita harus flashback juga kapan anak kita mulai memakai alat bantu dengar, kemudian kapan kita mulai mengajar anak kita berbicara, kemudian juga kira-kira organ artikulasi bicaranya itu mendukung tidak. Itu juga perlu kita lihat. Saya sampaikan juga di sini, memakai isyarat itu tidak tabu. Saya bukan berarti saya pro isyarat atau saya pro oral ya. Karena saya di sini sharing saya sebagai guru, siswa dalam keadaan apapun tunarungu yang datang kepada saya harus saya layani. Jadi semua sistem komunikasi akan saya berikan, saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Itu. Jadi tidak memakai alat bantu dengar pun akan saya layani, memakai alat bantu dengar pun akan saya layani, memakai implan pun akan saya layani, kemudian akan saya sesuaikan dengan sistem komunikasinya yang tepat. Gitu. Kalau anak-anak kita, ini ya, sebagai gambaran, anak-anak kita, baru kita tahu bahwasannya anak kita itu mengalami gangguan pendengaran pada usia 2 tahun, pada usia 3 tahun, kemudian dia memakai alat bantu dengar, kemudian kita langsung, kamu nggak boleh pakai gestur, kamu harus ngomong, kamu harus ini yang ada adalah anaknya yang stres. Karena dari rentang usia dia lahir sampai dengan dia mungkin memakai alat bantu dengar, mungkin dia belajar oral itu, bahasa ibu dia kan bahasa isyarat sebenarnya. Bahasa ibu dia kan bahasa isyarat atau gestur. Jadi kita pelan-pelan mengajarinya, tidak langsung saklek harus ini. Ibunya nanti yang stres, anaknya juga stres. Ini nanti mungkin bisa kita bisa kita sharingkan lebih jauh lagi, karena kalau kita bahas sistem komunikasi juga itu akan ada banyak sekali. Ini kemudian anak itu jangan jadi beban. Anak itu jangan jadi beban. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu dengan enjoy, dengan anak tidak kemerungsung, sabar dalam membersamai anak. Ini lanjut Mbak Dini. Selanjutnya ini waktunya kok sudah mau habis ya. Ini baru part kedua. Komunikasilah mama papa, komunikasikan sesuatu dengan guru atau terapis. Di sini saya menyampaikan bahwasannya ikuti program yang diberikan oleh guru atau terapis putra-putri Anda. Saya yakin seorang guru atau terapis pasti memberikan program yang terbaik. Program yang terbaik untuk anak-anak kita. Semua guru dan terapis ingin anak-anaknya, siswanya itu berhasil. Tidak ada yang ingin siswa-siswanya itu gagal. Jadi program yang diberikan silahkan diikuti. Silahkan diikuti. Itu. Komunikasi dengan terapis itu penting. Satu lagi, usahakan dengan anak kita boleh memilih sekolah mana yang tepat, kemudian terapis mana yang tepat, lembaga yang mana yang tepat. Tapi jangan hanya sekedar shopping, dalam artian di lembaga ini hanya 2 bulan dicoba, merasa tidak cocok, ganti lagi ke sini. 2 bulan tidak cocok, ganti lagi di sini. Ini anak belum beradaptasi. 2 bulan, 3 bulan, anak-anak itu belum beradaptasi. Jadi lihat dulu perkembangannya. Jangan hanya mencoba sebentar sini. Kasihan anaknya. Anaknya nanti yang bingung. Ini. Jadi ketika memang kita sudah menentukan sekolah atau lembaga terapis mana, ikuti. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, buat suasana belajar itu menyenangkan. Walaupun di rumah,
buat belajar bersama anak itu menyenangkan? Yang pertama, ciptakan bonding. Ciptakan bonding dengan anak-anak, yaitu kedekatan. Tadi, kita mengenal anak kita sampai dalam-dalamnya, kemampuan anak kita itu sampai di mana, hobi anak kita itu apa. Kita benar-benar paham. Kemudian ketika membersamai anak-anak belajar, pure kita bersamai, lupakan dulu dengan cucian, lupakan dulu dengan masakan, lupakan dulu dengan HP. Kalau memang anak-anak punya waktu ya, dalam artian Bapak, Ibu, kalau seperti contoh video tadi itu kan, mamahnya punya waktu khusus dia membersamai anak-anaknya. Mungkin tidak lama, tapi ketika itu ciptakan yang benar-benar bonding bersama dengan anak, membersamai anak. Jangan sampai bersama tapi HP-nya di sebelahnya. Jadi ketika ngajari anaknya HP-nya berbunyi, yang diambil HP-nya dulu. Anaknya nanti moodnya keburu hilang. Itu jadi bersama tidak sama dengan membersamai. Kita mungkin bersama tapi pikirannya, yang ini belum, yang ini belum. Tapi bersama benar-benar dalam rangka membersamai, curahkan waktunya. Kalau misalnya tidak ada waktu yang spesial, ini kadang waktu yang efektif itu sebelum anak-anak tidur. Jadi di kamarnya anak-anak ini silahkan ditempel mungkin nama gambar-gambar beserta tulisannya. Itu kemudian mau tidur itu sambil cerita dengan bahasa dia, dengan bahasa ala dia. Kita sambil main tebak-tebakan, ini apa. Itu banyak yang dipakai oleh orang tua di tempat saya dan itu cukup efektif. Karena dari psikolog itu kan juga mengatakan ya, waktu yang baik itu kan yang akan masuk ke memori anak itu menjelang mereka tidur dan setelah bangun tidur. Kemudian ini yang selanjutnya, memberikan sarana dan prasarana pada anak kita. Terus mungkin kalau memang bisa memakai alat bantu dengar, tetapi karena alat bantu dengar itu kan juga bukan sesuatu yang murah ya, itu barang mewah. Kalau di Indonesia masih barang mewah. Itu bisa didukung dengan memakai alat bantu dengar. Jika tidak, itu juga bukan satu-satunya pendukung yang membuat anak kita berhasil. Kita masih punya upaya yang lain. Kemudian orang tua juga harus kreatif. Kreatif ini tadi pertanyaan, di rumah tidak ada Bu sarana dan prasarana seperti di sekolah. Orang tua kreatif. Contohnya, di awal pembelajaran, anak-anak itu kan ada latihan meniup. Biasanya ini yang secara umum anak latihan meniup lilin. Anak latihan meniup tisu. Kalau dibuat seperti itu terus, anak-anak pasti bosen. Kita buat media bersama anak. Jadi medianya itu kita buat bersama-sama anak. Itu dari gabus. Gabus dari bekas barang elektronik itu ya mama papa hebat. Itu anak-anak disuruh ngupili. Apa ya bahasanya? Ya mengambil itulah ini. Ini melatih motorik halusnya. Belajar mipili. Setelah itu kemudian diajak untuk mewarnai bersama. Ketika proses mewarnai itu pasti ada ini warna apa? Yuk kita jemur, ini warna apa? Ini warna apa? Sudah apa? Sudah dapat motorik halus, kemudian dapat warna. Kemudian dia tahu proses sains. Oh, bahwasannya nanti kalau dijemur dari basah menjadi kering karena kena sinar matahari. Setelah kering, kemudian cari ini aja gelas air mineral. Gelas air mineral, masukkan itu gabusnya itu ke dalam gelas air mineral, kemudian tutup aja pakai kain tile atau kain apa. Kalau saya biasanya cukup memakai ini bekas pembungkus souvenir, kain kayak kain kelambu itu, tutup.
kemudian ikat dengan pita, boleh dikasih hiasan, boleh di ini kreativitas anak. Nah, itu bisa digunakan untuk media tiup. Jadi itu kan memanfaatkan barang bekas. Kemudian ada banyak sekali hal yang bisa didapatkan oleh anak-anak dari latihan motorik halusnya, latihan bahasanya, kemudian bisa untuk latihan prawicara, untuk kegiatan meniup. Belajar itu harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, anak-anak bosan. Yang terpenting di sini adalah bukan berapa banyaknya kata atau materi yang bisa diserap anak pada hari itu, tapi konsisten orang tua dalam membersamai anak-anak belajar. Itu tadi, kalau memang sudah punya waktu sendiri, misalnya jam 8 harus belajar, ya terjadwal mungkin jam 8, atau mungkin nanti sore lagi jam 4. Bukan waktu yang panjang, mungkin hanya 30 menit, nanti diulang lagi 30 menit. Itu. Yang penting adalah orang tua konsisten dalam menjalankan programnya. Ini yang selanjutnya adalah memulai program bahasa. Ini memulai program bahasa di rumah. Yang pertama, kita bisa membuka percakapan dengan keseharian anak-anak di rumah. Ini contohnya gambarnya anak-anak sedang di warung. Itu sudah bisa kita gunakan untuk belajar tanpa mereka sadari bahwasanya itu belajar membeli apa, berapa. Bisa dilakukan di setiap kesempatan. Tidak hanya di rumah saja, mungkin pas jalan-jalan di dalam mobil atau mungkin pas main di lapangan. Itu belajar bisa di mana saja. Kemudian lakukan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Ini membeli apa ya? Membeli roti. Oh, ini memasak sayur bayam. Sambil dia mungkin metik sayur bayam sambil ini sayur bayam, berwarna apa? Berwarna hijau. Nanti dimakan ya, kita masak, kita makan. Karena itu tadi belajar tidak harus duduk, tidak harus berhadap-hadapan juga. Belajar anak bersama orang tua itu lebih ke life skill. Kita bisa masukkan bahasa di dalamnya. Kalau memang masih kesulitan secara oral, secara lip reading, jangan tabu menggunakan gestur. Karena apa? Karena gestur atau isyarat itu untuk memperjelas makna di sini. Jangan khawatir mama papa, ketika anak-anak kita sudah besar, mereka itu bisa berisyarat, mereka itu bisa berbicara, mereka akan bisa memilah dan memilih. Karena terus terang, yang sering saya dengar, anak saya nggak mau dikasih ini, Bu, nggak mau dikasih isyarat. Nanti kalau ngomong gini-gini, besok kalau besar gimana? Tapi ketika saya ketemu dengan teman-teman tunarungu, teman-teman tuli yang sudah dewasa, mereka bisa memilah dan memilih kok. Ketika mereka berkomunikasi dengan kita, orang mendengar, dia memakai oral, dia berbicara. Tetapi memang ketika mereka ketemu dengan komunitasnya, dia akan memakai isyarat atau gestur. Di sini gestur yang kita berikan itu untuk memperjelas makna. Misalnya ambil sapu. Ketika anak belum bisa membaca bibir, kemudian dia hanya mendengar tapi belum mendengarkan, sapu, sapu, sapu. Yang ada anak nggak paham, dan itu nanti akan menyebabkan komunikasi itu terputus dan anak-anak menjadi tantrum karena komunikasinya tidak tersampaikan, tidak berbalas. TikToknya nggak ada. Tapi mungkin kalau sapu dibantu dengan sapu, oh iya, ucapkan baru, ini namanya sapu. Kemudian ini yang selanjutnya, libatkan keluarga dan support system lainnya. Semua keluarga terlibat. Belajar untuk anak-anak tunarungu dalam keluarga kita bukan hanya tanggung jawab ibu, tanggung jawab bapak juga.
Kalau ada mbah yang tinggal satu rumah itu juga tanggung jawab mereka. Kemudian di sini gunakan satu bahasa dulu. Meskipun ini yang tinggal di Jawa, biasanya mbahnya ngomong pakai bahasa Jawa. Tolong, kalau bicara dengan namanya misalnya Ani, kalau bicara dengan Ani pakai bahasa Indonesia. Satu bahasa dulu. Itu. Ini contoh program bahasa yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, ini yang tips yang terakhir. Saya ini kok waktunya ternyata sudah ini ya Mbak Dini. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Saya juga asik nih Bu dengerinnya. Saya dari tadi nyatet nih Bu. Oh, jadi kayak gini gitu. Asik banget saya dengerinnya Bu. Ini nganu ya, berasa jadinya ya Mbak ya. Iya, nggak Saya apa-apa. coba untuk ngoyak. Yang selanjutnya ini yang terakhir adalah perhatikan kesehatan anak. Kesehatan itu kesehatan fisik dan kesehatan secara psikis juga. Kalau kesehatan fisik itu jelas terlihat, oh badannya anakku panas. Berarti ini tidak usah belajar dulu biar anaknya istirahat. Oh kakinya sakit, oh tangannya sakit, belum bisa nulis. Ini jelas terlihat ya kalau ini kesehatan fisik. Ini yang sering kita abai, mama papa, adalah kesehatan psikis anak. Kita nuwun sewu, maaf. Kita terlalu berambisi itu tadi yang dari depan tadi, melaksanakan program. Satu hari anak saya harus 5 kata. Satu hari anak saya harus 3 kata. Anaknya disuruh belajar terus tanpa memperhatikan kesehatan psikisnya. Kasihan. Yang ada sekarang itu istilahnya anaknya menderita belajar. Yang ada, mungkin pada hari ini dia akan mengikuti, tapi saya tidak tahu nanti. Ketika dia usia selanjutnya, ada itu namanya fase dia yang benar-benar mogok. Dia tidak mau belajar. Ada yang dia itu trauma belajar. Jadi kita buatlah, makanya kita buat belajar itu menyenangkan, kita perhatikan juga kesehatan psikis anak. Meskipun pandemi, anak-anak itu akan sangat bahagia ketika ketemu dengan teman-temannya. Maaf, anak-anak yang belajar sendiri itu biasanya progresnya mungkin bisa disamakan ya, cuma nanti kemampuan sosial emosionalnya, kemampuan problem solvingnya akan berbeda dengan anak-anak yang belajar dengan secara kelompok. Itu. Jadi perhatikan kesehatan anak kita, jangan sampai dia menderita belajar yang menjadikan trauma. Ini dari ini tadi ada kesimpulan yang mungkin bisa saya tarik. Mama, papa hebat semuanya. Mungkin saya belum bisa menyampaikan semuanya. Karena pertama memang keterbatasan waktu. Monggo nanti silahkan ditulis jika ada pertanyaan di kolom chat. Atau mungkin yang belum bisa kita bahas di sini, silahkan bisa nanti japri ke saya. Nanti nomor teleponnya akan saya infokan. Insya Allah kalau saya bisa memberikan jawaban, kita nanti bisa melanjutkan sharing lebih lanjut. Itu kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwasanya sebenarnya orang tua itu adalah guru yang terbaik. Guru dan terapis terbaik adalah orang tua. Karena sejak dalam kandungan, orang tua itu yang tahu keadaan anaknya. Itu harusnya pada tumbuh kembangnya pada saat ini juga orang tua juga mengetahui. Kemudian itu diperlukan konsistensi, sabar, kita tegas, agak tegas. Kemudian belajar itu tidak instan, jadi diperlukan proses. Bapak, Mama, Bapak Ibu, Mama Papa hebat juga harus bersabar.
Kemudian pemakaian teknologi yang mungkin sudah putra-putri Bapak Ibu gunakan alat bantu dengar, itu harus tetap didukung dengan habilitasi yang tepat. Memakai alat bantu dengar yang mungkin channelnya puluhan atau mungkin sudah operasi koklear implan, tetapi pasca itu tidak ada habilitasi, sudah dibiarkan, tidak akan jadi apa-apa. Ini saya juga sudah ada cerita seperti ini. Itu. Mungkin pada saat ini kita agak repot dalam membersamai anak-anak kita. Anak-anak kita bisa jadi ketika belajar itu menangis. Dan kita juga ikut menangis. Kadang itu menangis bersama-sama, anaknya nangis, mamanya pembelajari juga menangis. Tapi itu lebih baik mama dan anak-anak menangis sekarang daripada menangis nanti ketika anak-anak sudah dewasa. Kita saat ini apanya seperti masa ake eman-eman masih kecil. Di eman-eman masih kecil. Tetapi ketika nanti sudah besar, sudah terlambat, kita nanti yang akan lebih menangis lagi. Itu sebelum saya akhiri, nanti ada sedikit sharing dari Mamah Awam dalam membersamai anaknya selama daring. Silahkan Mama Awam. Ya, suaranya dengar enggak ya Bu? Dengar. Dengar Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah. Ya, Mbak Susan, Mbak Dini, sehat semuanya, Mama Papa hebat dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Ya. Ya, sebetulnya saya juga masih belajar di sini, masih butuh banyak belajar ya, karena usia Awam itu sekarang 7 tahun. Dulu diawali dari awal itu Awam diketahui bahwa gangguan pendengaran di usia 18 bulan. Waktu itu biasalah, mungkin mama-mama yang lain juga mengalami hal yang sama seperti saya, shock gitu. Di usia 2 tahun Awam baru memakai alat bantu dengar, dan di desibelnya kanan kiri, yang sebelah kanan itu 100, yang sebelah kirinya 100 lebih. Suaranya keputus ya, Mama Awan? Ya, sepertinya setelah itu saya paut anak hebat itu dari teman. Ya, mungkin sinyalnya ya Mbak ya. Oh iya. Ya mungkin itu awal saya kenal dengan Yayasan PAUD Anak Hebat. Jadi Awam itu dimulai masuk di Anak Hebat setelah usia 2,5 tahun. Jadi bukan hal yang sangat-sangat cepat ya. Dalam waktu 5 tahun itu saya ya berjuang untuk membesarkan Awam bisa berkomunikasi dengan baik. Memang tujuan kami, saya sama ayahnya Awam itu pingin anak kami itu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena tidak semua orang itu mengetahui bahasa isyarat seperti itu. Jadi biar bagaimanapun kami mengikuti langkah-langkah yang ada di sekolah, bagaimana program yang diberikan sekolah untuk perkembangan belajar selama Awam sekolah di Anak Hebat. Jadi untuk pembelajaran Awam itu tidak murni ya, maksudnya tidak murni oral. Jadi kalau saya itu menilai, dulu saya pernah oral itu kok nggak nyandak gitu, nggak nyandak. Dengan menutup mulut itu sebetulnya dia dengar tapi tidak pas, untuk artikulasinya tidak pas. Setelah kejadian itu lah saya terus mengalih, kayaknya ini butuh 2 cara. Saya harus merubah, harus oral sama pakai gestur. Tapi alhamdulillah dengan pakai gestur itu Awam berkembang dengan baik untuk komunikasi.
setiap malam itu saya konsisten dalam yang pertama itu alat sangat membantu sekali, karena alat itu harus konsisten sekali dipakai. Setiap anak itu ibaratnya tidak tidur dan tidak mandi. Jadi setiap kali anak itu bangun tidur, mungkin bangun tidur itu wajar lah, nggak pakai, paling 1 jam gitu. Tapi nanti setelah itu kan mandi, setelah mandi dia pasti pakai alat lagi. Dan itu dia pakai nanti sebelum tidur itu baru dilepas. Itu konsisten yang pertama. Konsisten yang kedua itu selama saya bersamai Awam itu dalam belajar. Di usia anak 2,5 tahun itu masih bisa diarahkan. Dalam artian setelah sholat maghrib, itu pasti saya akan mengajari dia meraban. Kalau di sekolah kami itu ada yang namanya meraban dari A, I, U, E, O. Dan itu pun ada gestur yang disampaikan di sekolah. Itu yang saya ikuti selama ini. Alhamdulillah dari gestur dasar itu Awam sudah bisa dapat untuk A, I, U, E, O itu dapat dia, untuk vokalnya itu dapat. Ya setelah itu tinggal melanjutkan, misal ba. Mungkin di lain daerah ada perbedaan ya antara gestur ba di sini sama yang lain, mungkin ya itu monggo gitu, terserah dari masing-masing terapis gitu ataupun masing-masing ilmu yang didapat. Kalau kami biasanya ba itu ma itu dulu Awam itu tidak dapat sama sekali, itu sampai dia usia 4 tahun. 4 tahun tuh lama saya kok nggak dapat ya. Ma itu selalu empa. Padahal bibir sudah saya perlihatkan ma. Jatuhnya tetap empa. Sabar dalam bersamai itu juga sangatlah penting, karena memang tidak bisa instan ya semuanya. Jadi memang harus kita perlu sabar dalam bersamai, ya itu tadi nggak bisa dia langsung. Terus usia 4 tahun itu saya baru bilang gini, pelan dapat sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kalau pas dia cepat ngomong ma gitu, empa jatuhnya empa, hilang, jadi emanya hilang. Itu termasuk pembelajaran yang saya arahkan pada Awam. Dan komunikasi itu sangatlah penting ketika anak meminta sesuatu. Itu kalau bisa janganlah langsung dikasih. Banyak orang tua itu mengatakan, gimana sih caranya anakku bisa keluar suara. Dulu Awam itu usia 2,5 tahun, awal memakai alat itu karena saya dikasih tahu dokter bahwa kalau anak minta sesuatu janganlah langsung dikasih ya Bu. Saya ikutin coba. Saya itu sampai sebetulnya ya pengen nangis, ngerentes sendiri. Kalau bahasa Jawa tuh ngerentes. Ini anakku minta susu sampai mingsek, sampai kayak gini. Terus yang mamang bilang gini, gimana Bu? Dikasih enggak. Belum bilang susu. Apa sih apa Ibu nggak tahu apa. Nggak tahu Ibu, nggak tahu. Apa sih, mana ini? Dikasih air putih. Berkata Ibu tidak tahu. Alhamdulillah. Pintar. Kasihlah semangat anak itu dengan memberikan gini, bagus, kamu pintar, kamu hebat, kamu bisa, anak pintar. Kasih ciuman, kasih pelukan, anak akan tambah semangat lagi. Itu yang mensupport anak bisa bisa membantu dia. Oh ternyata aku kalau ngomong itu dikasih. Karena setiap anak itu memang berbeda-beda. Ada yang susah, tapi cobalah mama semua, ya, mama papa bisa mencoba semuanya. Enggak ada hal yang mustahil gitu. Kalau kita belum mencoba,
belum tahu gitu. Dan haruslah terus itu mencoba, janganlah bosen. Loh, kok nggak bisa ya, coba lagi, ulang lagi gitu. Itu salah satu triknya. Ini awamnya mana? Awam serornya sebentar. Maaf Ibu, bisa di ini kan 1 menit lagi waktu habis Ibu, karena kita ada satu materi lagi. Oh iya. Saya minta maaf untuk ada pembatasan waktunya. Oh iya, ya mungkin itu ya dari kami ini. Misal tadi ada awam di sini bisa sebagai contoh, karena ini awamnya lagi main kayak naik sepeda lagi ya. Mungkin sedikit dan sekelumit yang bisa saya sampaikan bisa menginspirasi, memotivasi mama papa semua untuk membersamai anak-anak hebat kita. Semoga ya diberi kemudahan, kelancaran dalam mendampingi dan membersamai anak-anak. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Oh ini. Bilang salam dulu. Salam. Oh, salam dulu. Iya, salam dulu. Halo Awam. Halo. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. 7 tahun. 7 tahun. Ya, salam kenal. Salam kenal. Sehat-sehat semua. Terima kasih sharingnya Awam. Terima kasih di sharing yang luar biasa ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mama. Sama-sama Bu Sulis. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi sedikit sharing dari Mama Awam beserta Awam. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada Mama Papa hebat semuanya. Dari saya pribadi, apabila dalam penyampaian materi pada siang hari ini mungkin masih jauh dari kata mencukupi atau sempurna, kami mohon maaf karena masih belum maksimal. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Kalau memang belum bisa saya jawab pada kesempatan hari ini, insya Allah, monggo silahkan nanti bisa wabri ke nomor saya di 0856 289 3070. Oke. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Dari saya pribadi mohon maaf apabila mungkin ada kebenaran apa yang saya sampaikan, itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa semangat dalam membersamai anak-anak hebat kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.